Pemirsa, saat ini kami akan juga menanyakan langsung kepada pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi atas tanggapannya mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, selamat malam Pak Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Hasibullah, bagaimana Anda melihat pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada saat di markas PBB tadi? Iya, saya rasa masing-masing kita punya penilaian terhadap pidato yang kurang lebih berdurasi 15 sampai 20 menit ya. Kalau dalam catatan saya dimulai kurang lebih jam 22.13 dan selesai di 22.33 menit. Jadi kurang lebih 20 menit dan tentu saja karena ini beriringan dengan Presiden Trump, maka orang akan mengkomparasikan satu pidato dengan pidato yang lain. Walaupun sebenarnya tidak selalu sepadan karena Presiden Prabowo hanya kurang lebih 20 menit sementara Presiden Trump jauh lebih banyak waktu yang digunakan. Tapi memang dari bahasa-bahasa yang digunakan, kemudian intonasi gitu ya. Ini sangat berbeda di mana Presiden Prabowo tampil dengan semangat yang cukup tegas menurut saya, tidak terlalu lemah walaupun agak menggunakan diksi-diksi yang disiapkan mungkin untuk masyarakat umum. Jadi tidak terlalu konseptual sifatnya ataupun yang susah untuk dicerna oleh masyarakat secara lebih umum. Jadi beliau menggunakan hal-hal praktis yang sehari-hari bisa dialami oleh masyarakat. Dan menurut saya untuk ukuran 20 menit ini cukup komprehensif dan membahas banyak hal. Walaupun memang catatannya kalau saya adalah 3 pada permulaan beliau sangat appreciate dengan peran PBB dan kontribusi PBB terutama terhadap Indonesia, termasuk juga komitmen kita sebagai bangsa kepada PBB. Jadi ini sangat positif dan lagi-lagi karena terjadi setelah Presiden Trump, maka orang akan membandingkan dengan Presiden Trump yang justru perspektifnya adalah agak kritis terhadap apa yang dilakukan oleh PBB. Dan yang kedua yang menurut saya sebagai pengamat Timur Tengah sangat kuat disampaikan karena beliau mengulang kembali tentang katakanlah komitmen solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Walaupun kalau kita bandingkan dengan statement beliau semalam atau statement para pimpinan negara semalam dalam KTT solusi dua negara yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, sebenarnya memang pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat sangat barangkali lebih murni merepresentasikan yang disebut sebagai ide solusi dua negara. Kenapa saya katakan lebih murni? Karena sama-sama mengandung dan menyampaikan solusi dua negara, tapi menurut saya secara substansi jauh berbeda di antara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ataupun presiden-presiden yang lain, wabil khusus Presiden Prancis ya. Kalau kita bandingkan dengan yang disampaikan Presiden Prancis semalam, beliau betul-betul mengatur agar apa yang akan disampaikan di satu sisi bisa dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, kepada perdamaian dan berdirinya negara Palestina, tapi beliau tidak ingin itu dipahami seakan-akan meninggalkan Israel dan Amerika. Ini tentu secara psikologi kita paham bersama karena karena Prancis berada dalam satu semangat di situ. Iya Mbak. Ya Pak Hasibullah, ini kan Presiden Prabowo Subianto juga dari tadi menggaungkan kemerdekaan Palestina selama pidatonya. Kira-kira apakah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemerdekaan Palestina ini akan bisa diterima oleh negara-negara yang hadir di situ?
Ya, kalau kita menggunakan analisis angka minimal dari hasil resolusi terakhir di Majelis Umum PBB, maka yang 142 kemarin mendukung kemerdekaan Palestina, hampir pasti itu juga akan menerima pesan-pesan ataupun komitmen solusi dua negara. Sekali lagi dalam diksi dan posisi politik yang berbeda di antara satu negara dengan negara yang lain, yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan Presiden Prabowo itu terlihat jauh lebih murni. Kenapa lebih murni? Karena sebenarnya solusi dua negara itu simple, yaitu bagaimana sebuah negara, yaitu Palestina merdeka, bisa berdampingan dengan Israel yang diakui dan juga dipenuhi haknya. Tadi juga digarisbawahi oleh Presiden tentang respect dan menghargai Israel yang ada di samping Palestina. Yang penting Palestina merdeka sudah tercapai. Nah, ini sebenarnya kan definisi yang cukup umum dan longgar tentang solusi dua negara. Tapi sekali lagi, kalau bukan Indonesia, terutama Perancis atau bahkan Inggris, tidak cukup hanya menarasikan itu, karena dengan mendukung Palestina itu seakan-akan dianggap memusuhi Israel dan atau bahkan dianggap, dan itu juga disampaikan oleh Presiden Trump dalam pidato sebelumnya, bahwa dengan mengakui kemerdekaan Palestina seakan-akan menjadi kado bagi Hamas. Padahal, nah ini yang akhirnya ditekankan oleh negara-negara itu, mereka juga sama tidak ingin memberikan kekuasaan kepada Hamas. Bahkan kalau kita cek di lapangan, Hamas sendiri pun sebenarnya tidak memaksakan diri untuk terus memegang kekuasaan di Gaza, karena Hamas juga berjuang demi kemerdekaan Palestina. Kalau Palestina memang diakui kemerdekaannya, Ya, diwujudkan kemerdekaannya, saya menangkap dari yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Hamas, ya, mereka baik. juga siap untuk meletakkan senjatanya atau melakukan sebuah diplomasi dan perundingan lebih total. Tapi sekali lagi ini ada syak wa syangka di antara negara-negara ini, terutama Israel dan Amerika yang sudah menganggap Hamas itu akan menjadi rintangan. Nah, Ya, saya baik. melihat apa yang dilakukan oleh Perancis, apa yang Baik Pak dilakukan oleh Hasibuloh. Inggris dan negara-negara Eropa yang mendukung kemarin, mencoba menengahin itu dengan cara yang lebih memberikan harapan kepada Palestina, yaitu mengakui kemerdekaan Palestina atau Ya, mengakui baik keberadaan Pak Hasibuloh. Palestina sebagai jalan untuk juga menghormati dan melindungi perdamaian warga Ya, baik Israel. Pak Hasibuloh. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibuloh atas tanggapan Anda mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi di markas PBB New York, Amerika Serikat. Selamat malam, terima kasih Pak.